Hari ulang tahun PDI Perjuangan yang ke-49 tahun mengambil tema Bangunlah Jiwanya, Bangunlah Raganya untuk Indonesia Raya. Peringatan HUT PDI Perjuangan yang ke-49 tahun dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2022. Tema tersebut bermakna melanjutkan kerja sukses pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin dalam menangani pandemi COVID-19. Tema tersebut merupakan komitmen kuat PDI Perjuangan untuk terus menggelorakan gerakan pemulihan total bangsa dari pandemi COVID-19. Kalau berkait dengan pemasangan bendera, pertama itu diinstruksikan maupun tidak diinstruksikan, karena ini hari yang berbahagia, salah satunya dirayakan mesti pada masa bendera. Dan saya alhamdulillah teman-teman PDI Perjuangan dari pengurus, dari anggota fraksi beramai-ramai masang. Saya ucapkan terima kasih. Yang kedua berkait dengan ucapan, itu di kantor DPC partai, di DPC PDI Perjuangan ternyata banyak sekali. Saya juga terharu. Saya juga berpikir ini satu hal yang menggugah hati kita, pengurus PDI Perjuangan, kader PDI Perjuangan, untuk bisa membuat lebih dalam kontribusi dalam masyarakat Kabupaten Cilacap, ide, pikiran, termasuk hal-hal sosial. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih. Saya sendiri kaget ini. Tapi ada juga barangkali, wah itu dikondisikan, insya Allah tidak. Tapi boleh di cross check kepada yang mengucapkan. Tapi sekali lagi ini satu fenomena yang tidak hanya soal bagaimana PDI Perjuangan mendapatkan ucapan atensi yang begitu luar biasa. Tapi ini satu fenomena betapa demokrasi sudah berjalan semakin hari semakin baik. Masyarakat melihat partai politik juga semakin positif. Bagaimana kita yang ada di dalam partai politik, di dalam pergerakan trias politika, memberikan kontribusi dan menjalankan semua amanahnya dengan baik. Gitu. Jadi kalau saya begini, kita partai politik pasti semua partai, tidak hanya PDI Perjuangan, akan menempatkan pertama kadernya untuk menjadi pemimpin, termasuk pemimpin daerah, termasuk di dalam pilkada menjadi bupati. Yang kedua bisa non kader, tapi partai ingin menempatkan calonnya, memenangkan. Untuk apa? Membumikan ide dan gagasan, membumikan Pancasila. Bagaimana menurut setiap partai, masyarakat Cilacap pasti untuk menuju sejahtera. Salah satunya PDI Perjuangan, ya. PDI Perjuangan pasti itu. Siapa itu nanti? Salah satunya kader partai. Tapi partai akan terbuka dan menunggu rekomendasi dari Ketua Umum PDI Perjuangan. Dan PDI Perjuangan saya sampaikan terbuka. Siapapun boleh. Saya kasih contoh Surabaya itu ASN, tapi baik. Menurut PDI Perjuangan, kita calonkan dan mendapatkan dukungan. Itu konsepnya PDI Perjuangan, termasuk untuk Cilacap ya. Jadi tidak ada nama harus Pak Kopi, enggak gitu. Saya ketua partai, saya akan mendorong regulasi peraturan partai berjalan dengan baik, dan PDI menjadi ruang terbuka kepada siapapun yang akan memberikan ide, gagasan, pemikiran kepada masyarakat Kabupaten Cilacap sesuai nanti rekomendasi dari Ketua Umum. Indonesia itu sistem pemerintahnya trias politika. Trias politika itu Montesquieu ya yang melahirkan ide itu. Salah satunya ada lembaga legislatif yang hanya bisa berproses dari partai politik yang sah. Selain nanti juga partai politik bisa mencalonkan kader atau siapapun menjadi calon pimpinan daerah, termasuk pilpres. Pesan saya, ini hak ruang yang diberikan
pakailah sebaik-baiknya. Mau berbuat apa saja melalui lembaga legislatif, berproses di partai. Semua partai baik. Partai mau baik apa enggak tergantung isinya. Maka yang baik, maka yang pinter beramai-ramai berkontribusi supaya partainya menjadi terisi orang-orang pinter, orang-orang baik, dan nanti melahirkan legislatif yang lebih baik dan lebih pinter. Dan yang kedua, regulasi yang disiapkan, peran wanitanya dipakai sebaik-baiknya. Yang namanya partai politik di 2019 harus mencalonkan minimal 30% gender kaum perempuan. Dan ini harus dijemput, jangan hanya menjadi syarat. Maka sudah saatnya juga perempuan, wanita berkiprah untuk Indonesia. Pesan saya. Terima kasih. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Bahgatan, Tasik TV mengabarkan.